Halo semuanya, jadi hari ini kami akan membawakan materi sehubungan dengan kalkulus yang bertema function of two or more variable. Materinya akan dibawakan oleh saya, Nelson, dan Valdo. Berarti langsung aja kita masuk ke materinya. Ada menentukan domain dan sketsanya. Ini buat soal buat latihan kita, tentukan domain dan gambarkan sketsa dari fx, y to len dalam kurung x kurang y kurang 1 per akar y min x. Nah, pertama kita cari dulu domainnya. Karena pembilangnya tadi dalam bentuk len itu kan tidak boleh negatif dalam len itu. Jadi syarat yang pertama itu untuk pembilang x min y min 1 itu harus besar daripada 0. Terus syaratnya juga untuk penyebut karena nggak boleh 0 dan di dalam bentuk akar, akar kan nggak mungkin negatif, jadi x min y juga harus lebih besar daripada 0. Jadi bisa disimpulkan domainnya itu x min y min 1 lebih besar daripada 0 dan y min x lebih besar daripada 0. Nah, lalu langkah keduanya tentukan titik kritisnya. Untuk menentukan titik kritis ini kita buat persamaannya itu yang awalnya lebih besar jadi sama dengan. Jadi x min y min 1 lebih besar dari 0, kita ubah jadi x min y min 1 sama dengan 0. Lalu satunya ini kita pindah ruas, jadi x min y sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita eh, menentukan titik x dan y di mana dia ini memenuhi fungsi yang ini nih, x min y sama dengan 1. Ini kita ambil salah satu contohnya aja, yaitu x-nya sama dengan 2 sama y sama dengan 1. Itu disebut sebagai titik A, dan juga x sama dengan 1 dan y sama dengan 0. Itu nanti disebut titik B. Terus ini juga dilakuin ke penyebutnya y min x lebih besar daripada 0. Jadi y min x sama dengan 0, x-nya pindah jadi y sama dengan x. Ini gambar sketsanya bisa dilihat yang diarsir cut yang garis ini, yang garis yang lebih di atas itu persamaannya sama dengan x. Ini apa? Garis untuk penyebut dia kenapa ke atas karena dia itu lebih besar daripada 0. Makanya yang diarsir itu ke atas. Nah, ini untuk yang x min y min 1 lebih besar daripada 0. Nah, ini kenapa dia akhirnya ke bawah? Karena ini kan y min x lebih besar daripada 0. Ini kan x min y, y-nya negatif. Berarti kebalikannya. Jadi yang lebih besar dari 0 itu ke bawah, bukan ke atas. Dan juga ini bisa kita lihat titik kritisnya di titik A, itu titik 2,1 sama di titik B, titik 1,0. Yang berikutnya ada menentukan turunan parsial. Jadi kita ambil contoh ini, tentukan turunan parsial terhadap x dan y dari cos x kuadrat kali sin y kuadrat tambah tan x kubik y kubik. Boleh di next. Nah, pembahasannya itu langkah pertama kita harus cari turunan dulu terhadap x. Carinya itu kita pakai turunan parsial seperti biasa. Jadi cos x kuadrat dikali sin y kuadrat. Sin y kuadrat itu kan kita turunkan terhadap x. Jadi sin y kuadratnya konstan. Lalu cos x kuadrat diturunkan jadi min 2x kali sin x kuadrat. Yang tan x pangkat 3, y pangkat 3 diturunkan menjadi 3x kuadrat, y pangkat 3, sek kuadrat kali x sek kuadrat, x pangkat 3, y pangkat 3. Jadi hasil akhirnya didapat seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya kita harus cari turunan terhadap y juga, turunan parsial terhadap y maksudnya. Nah, kalau yang tadi sin y kuadratnya yang konstan, sekarang kita jadikan cos x kuadratnya yang konstan. Maka dari itu jadinya cos x kuadrat dikali turunan dari sin y kuadrat itu 2y cos y kuadrat. Kemudian yang tan x pangkat 3, y pangkat 3 itu diturunkan jadi 3x pangkat 3, y pangkat 2, sek kuadrat, x pangkat 3, y pangkat 3. Selanjutnya ini opsional ya. Kalau misalkan kalian cuma mau diminta turunan parsial pertama aja yang tidak tingkat tinggi, yang tadi aja udah cukup. Tapi kalau ini kalau di soalnya diminta turunan tingkat tinggi atau turunan kedua dan seterusnya itu, maka begini caranya. Gue di next. Nah,
Yang pertama itu di turunan tingkat tinggi itu ada namanya itu fxx. Fxx itu adalah turunan kedua x terhadap yang turunan pertama terhadap x tadi. Maka dinamakan fxx. Nah, ini agak sedikit ribet caranya karena ya memang hasil turunan kita turunin lagi gitu kan. Yang pertama itu karena kita turunkan terhadap x ya, makanya yang min 2 sin x kuadrat itu kita anggap konstan. Kayak tadi ya, pokoknya diturunin terhadap apa, lawannya ya kita anggap konstan. Terus habis itu kita pakai UV itu, tadi yang dianggap konstan itu sin y kuadrat, Yang dianggap konstan itu sin y kuadrat karena turunannya terhadap x. Nah, terus udah gitu, selanjutnya kita pakai UV itu didapat hasilnya min 2x kali 2x cos x kuadrat dikali min 2 sin x kuadrat. Nah, habis itu kita tambahin sama turunan dari 3x kuadrat y pangkat 3 sek kuadrat x pangkat 3 y pangkat 3. Itu juga pakai UV. Nah, hasilnya didapatnya seperti itu. Memang agak panjang. Tapi itu hasil dari UV. Next. Nah, berikutnya tadi kita turunan keduanya dari X terhadap X kan. Kalau yang sekarang turunan keduanya X terhadap Y. Nah, itu masih sama pakai X, pakai turunan pertama yang X tadi, cuman kita turunin terhadap Y kali ini. Karena turunin terhadap Y, ya berarti makanya itunya min 2X sin X kuadratnya itu konstan. Kemudian turunan dari sin Y kuadrat, 2Y cos Y kuadrat. Ditambah, ini masih turunan UV juga sama kayak sebelum-sebelumnya. 3x kuadrat y pangkat 3 itu jadi U-nya, sek kuadrat x pangkat 3 y pangkat 3 itu jadi V-nya. Diturunin hasilnya yang belakang itu, yang tambah panjang itu hasilnya. Go next. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya kalian mau cari yang tadi aja cukup. Yang ini sebenarnya hasilnya selalu sama kok sama yang tadi, yang fxy. Ini fyx itu jadi dari y kita cari turunannya terhadap x. Dari turunan terhadap y kita cari turunan keduanya lagi terhadap x maksudnya. Ini hasilnya sama sih, kurang lebih penjelasannya sama juga. Jadi boleh di next saja. Selanjutnya itu turunan, kita cari turunan y yang pertama tadi terhadap y. Nah, itu kita pakainya otomatis yang turunan pertama y tadi, yang cos x kuadrat dan seterusnya itu, kita turunin lagi terhadap y. Makanya cos x kuadratnya konstan. 2y cos y kuadratnya diturunin. Dapat hasilnya itu 2y dalam kurung min 2y sin y kuadrat. Lalu ditambah 2 cos y kuadrat. Dan terus hasil dari UV yang belakang itu yang tambah 3x pangkat 3 y pangkat 2 sek kuadrat x pangkat 3 y pangkat 3 itu hasilnya yang panjang itu yang ada tambah 3x pangkat 3 y kuadrat sampai habis. Oke. Berikutnya akan lanjutkan oleh Valdo lagi. Ini materi yang terakhir, limit fungsi dua variabel. Tentukan limit fungsi berikut. Nah, di sini bisa kita lihat limitnya ini ada dua variabel, x sama y. Jadi limit x, y menuju 2,2. Berarti x yang menuju 2, y-nya menuju 2. Dari x kuadrat min 4 dikali y min 2 per x min 2 dikali 4 min y kuadrat. Nah, ini kalau kita lihat secara sekilas kan menghasilkan 0 di penyebutnya. Jadi sama seperti limit pada umumnya, fungsinya ini bisa kita manipulasi. X kuadrat min 4 itu bisa kita ubah jadi x min 2 dikali x tambah 2. Sama 4 min y kuadrat bisa kita ubah jadi 2 min y dikali 2 tambah y. Nah, terus biar ketemu bentuk yang sama, biar penghasil nolnya hilang, yang 2 min y ini min satunya kita keluarin jadi min 1 dikali y min 2. Nah,
ini udah ada yang sama nih, X min 2 sama Y min 2. Itu bisa kita hilangin, bisa kita coret. Karena bilangan yang sama dibagi hasilnya kan 1. Sisanya tinggal min X tambah 2 per 2Y 2 tambah Y. Nah, ini kan udah nggak ada penghasil nolnya lagi. Jadi bisa kita masukin langsung X sama Y-nya. Jadi min 2 tambah 2 per 2 tambah 2. Min 4 per 4 sama dengan min 1. Sekian video tutorialnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.